setiap orang yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GoNiClick dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Hidup itu nggak boleh ada batas. Karena banyak hal yang perlu kita ketahui. Tahu berita terkini, tahu informasi terlengkap, tahu yang paling cepat, tahu teknologi dan tempat hangout. Supaya kamu jadi tahu semua. Dan yang paling penting, informasi itu harus cepat. Klik zone.com sekarang. Tahu cepat tanpa batas. New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GoNiClick dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Hidup itu nggak boleh ada batas. Karena banyak hal yang perlu kita ketahui. Tahu berita terkini, tahu informasi terlengkap, tahu yang paling cepat,
tahu teknologi, dan tempat hangout. Supaya kamu jadi tahu semua. Dan yang paling penting, informasi itu harus cepat. Klik okezone.com sekarang. Tahu cepat tanpa batas. New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GenIClick dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Hidup itu nggak boleh ada batas. Karena banyak hal yang perlu kita ketahui. Tahu berita terkini, tahu informasi terlengkap, tahu yang paling cepat, tahu teknologi, dan tempat hangout. Supaya kamu jadi tahu semua. Dan yang paling penting, informasi itu harus cepat. Klik okezone.com sekarang. Tahu cepat tanpa batas. New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya,
sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GoNaiklik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Hidup itu nggak boleh ada batas. Karena banyak hal yang perlu kita ketahui. Tahu berita terkini, tahu informasi terlengkap, tahu yang paling cepat, tahu teknologi dan tempat hangout. Supaya kamu jadi tahu semua. Dan yang paling penting, informasi itu harus cepat. Klik okezone.com sekarang. Tahu cepat tanpa batas. New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GoNaiklik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Selamat pagi sahabat Bravo, selamat berjumpa kembali bersama saya Wilson Malau, host dan perwakilan dari Bravo DPLK Generali Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf untuk memenuhi protokol kesehatan selama pandemi. Saya akan izin membuka masker saya terlebih dahulu sebelum kita mulai acara kita sore hari ini. Baik, sore hari ini dalam acara Bravo Inspirator bersama Generali, kita akan membahas bagaimana cara kita bertahan dalam situasi pandemi seperti sekarang. Seperti tema kita hari ini, inovasi bisnis di era pandemi dan menuju meningkatnya usaha di 2021.
Bagi sahabat Bravo yang mau bertanya mengenai Bravo atau juga mungkin nanti kepada narasumber kita, jangan sungkan-sungkan, silakan langsung ketik saja di kolom Q&A di bawah. Ada hadiah top up GoPay sebesar 50.000 bagi 5 pertanyaan terbaik selama webinar berlangsung. Nah, sahabat Bravo, kalau kita berbicara mengenai bisnis ataupun usaha yang baru kita mulai, kita akan dihadapkan dengan kenyataan bahwa sekarang kenyataan terusnya mengalami perubahan akibat pandemi COVID-19. Nah, dengan meningkatnya daya saing yang kuat pada dua bisnis, sekilas mengingatkan kita kembali sebelum terjadinya pandemi. Banyak sekali bisnis kopi yang bermunculan di Indonesia, dan sekarang gimana sih kabarnya pelaku-pelaku usaha yang membuka bisnis sebelum era pandemi? Karena itu, sore hari ini kita akan berbincang bersama para narasumber spesial kita secara virtual untuk membahas dengan lebih lengkap dan dengan lebih detail apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan di era saat ini. Nah, kita sudah kehadiran 3 narasumber yang sungguh spesial dan saya akan panggilkan narasumber pertama. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian dan saat ini beliau adalah penggagas Dewan Kopi Indonesia. Saya mau sambut Bapak Dr. Insinyur Anton Apriantono MS. Selamat sore Pak Anton. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Baik Pak, sebelum kita lanjut Pak, saya mau undang dulu Pak untuk pembicara kita yang kedua. Beliau merupakan owner dari DMC Kopi dan juga Ketua Koperasi Lampung Maju Mandiri. Dan beliau merupakan penggagas usaha di bisnis kopi. Saya mau sapa dulu Pak Mahatma Gandhi. Pak Mahatma, selamat sore Pak. Halo Pak, selamat sore. Mas siapa ya? Dengan Wilson Pak, saya Pak. Hai, Mas Wilson, apa kabar? Baik Pak. Sore-sore. Gimana Pak, di rumah Pak aman ya Pak ya? Ya, Baik. mana muter terus nih. Boleh Pak. Saya lanjut lagi ke pembicara kita yang ketiga. Beliau juga merupakan seorang pengusaha dan beliau adalah owner dari PT Norco yang bergerak di bidang produsen dan pengolahan kopi. Saya mau sambut Pak Sontani Purnama. Selamat sore Pak Sontani. Selamat sore Pak Wilson, Pak Anton, Pak Mahatma. Ya, Selamat sore Bapak. Selamat bergabung di acara sore ini ya Pak ya. Baik, kepada bapak-bapak ketiga narasumber, sore ini acara kita sangat spesial karena kita akan berbicara tentang inovasi bisnis di era pandemi dan tren bisnis kopi di tahun 2021. Tapi sebelumnya kami juga mau menyapa terlebih dahulu sahabat-sahabat Bravo yang juga merupakan pelaku bisnis yang telah bergabung pada sore hari ini. Kalau kemarin kita lihat ada profil yang memang sudah jadi pengusaha, ada juga profil yang saat ini masih jadi karyawan. Nah, mudah-mudahan sore ini kita bisa memberikan sesuatu yang luar biasa untuk membantu Bapak dan Ibu pelaku bisnis kopi. Baik, kita mulai dulu dari Pak Mahatma dan Pak Sontani karena mungkin beliau berdua ini adalah pelaku bisnis langsung ya. Dan saat ini mungkin sedang mencari strategi gimana caranya untuk berinovasi di saat-saat seperti sekarang. Mungkin Pak Mahatma terlebih dahulu. Pak, ini kan sudah hampir 9 bulan Pak ya kita melewati masa pandemi ini, dan apakah ada cerita Pak yang mungkin dapat di-share kepada teman-teman yang hadir sore ini gimana untuk bertahan agar usaha kopinya bisa berjalan dengan baik? Karena selama ini kita tahu Pak, biasanya usaha kopi itu kan selalu melibatkan banyak orang. Nah, saat ini kondisi PSBB membuat banyak pelaku usaha itu akhirnya terbatas Pak pergerakannya. Gimana Pak Mahatma? ya bisnis ini seni. Ya. Ya, usaha ini adalah seni. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau orang seni itu harus improvisasi Ya. supaya mendapatkan musik yang bagus. Ya. Nah, karena bisnis ini adalah seni dan membutuhkan improvisasi, ini kalau kejadian sekarang ini anggap aja lagi main gitar talinya putus satu. Oke. Kalau kita tali senarnya putus satu itu nggak boleh berhenti. Kita di atas panggung harus main terus. Ya. Maka kita membutuhkan improvisasi. Nah, ini yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau yang nggak bisa berimprovisasi, ya mati dia. Diam dia turun dari panggung itu pelan-pelan. Ya. Tapi kalau dia bisa berimprovisasi, dia lanjutkan permainannya. Makanya kondisi seperti ini ada dua. Bunuh diri atau kita lanjut. Ya. Nah, kalau kita nggak kuat dalam menghadapi ini, ya bunuh aja. Ya. Tutup aja, close, stop. Supaya tidak menggulung investasi kita yang lain. Kalau kita tidak bisa berimprovisasi, dia nggak gulung terus, akan membunuh bisnis kita yang lainnya. Tapi kalau kita bisa mampu melakukan improvisasi, ya kita lanjutkan permainannya.
Makanya saat ini lebih baik ya kita menunggu, lakukan langkah-langkah. Ya misalnya kita melakukan bukan memproduksi. Kalau kayak Pak Santani kan dia lakukan produksi. Ya, Kalau kita coffee shop ini kan melayani dia. ya. Nah, kita kan ada di hilir yang paling ujung. Setelah Pak Santani, produknya saya olah menjadi produk minuman siap saji di kafe-kafe. Nah, kalau Pak Santani dia bisa stop. Kalau kayak kita nggak bisa stop, terus aja improvisasi intinya. Lakukan Baik. permainan ini, anggap aja ya lagi di atas panggung lah kita bermain musik. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Mahatma. Jadi intinya adalah kalau tadi kita bicara masalah gitar, Pak, putus satu, show must go on ya Pak ya. Baik, Pak Mahatma, terima kasih Pak. Nanti saya akan kembali ke Bapak. Saya lanjut ke Pak Sontani terlebih dahulu. Pak Sontani sebagai produsen kopi dan penyedia perlengkapan kafe, Pak. Ada impact-nya nggak sih Pak untuk cash flow dan penggajian karyawan? Apa ada kebijakan atau langkah-langkah yang mungkin Bapak ambil untuk membantu mengatasi situasi saat ini, Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau tadi Pak Mahatma bilang katanya, oh kita gampang tutup aja. Pak, kalau saya tutup Pak, ntar anak-anak makan gimana Pak? Kasihan juga. Jadi kalau Pak Mahatma bilang ini seni, betul Pak. Saya sangat setuju. Kalau dibilang pandemi COVID ini bukan hanya ya orang-orang produsen atau di hilir, semua mengalami masalah dalam hal perekonomian ya. Jadi malah ada beberapa teman perusahaan yang sampai merumahkan karyawannya dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kami di sini karena saya pikir karyawan ini bukan hanya sebagai aset tetapi bagian dari perusahaan, di mana maju dan mundurnya perusahaan itu sangat tergantung oleh mereka. Sehingga saya mengambil satu komitmen bahwa kita tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja ataupun pengurangan jam kerja, termasuk pengurangan gaji. Ya. Walaupun kalau boleh saya katakan bahwa setelah pandemi ini ya kebetulan Norco ini berdiri tahun 2019 pertengahan, dan sebenarnya kalau kita prediksikan awal tahun ini kita sudah bagus lah ya. Tetapi mulai dari bulan Februari ke Maret itu mulai terjadi pandemi, dan puncaknya ya kita juga sempat tutup ya sesuai dengan anjuran pemerintah waktu itu kita sempat tutup. Tapi saya berpikir kalau saya tutup ya income saya dari mana gitu, karena inilah hajat hidup bukan saja kita saya sendiri tetapi juga karyawan-karyawan. Mereka butuh penghasilan dan kita juga butuh income untuk menghidupi karyawan. Dan saya tekankan kepada karyawan bahwa saat ini adalah satu tantangan buat kita ya. Karena apa? Mulai dari bulan Mei itu omset kita sudah drop sampai dengan 30%. Sementara gaji dan expense yang lain terus harus terus berjalan. Jadi makanya saya hanya melakukan bagaimana memotivasi karyawan agar kita tetap bisa bertahan. Bahwa kita di saat pandemi ini, di saat ini menjadi satu halangan buat orang lain, tetapi biarlah ini menjadi satu peluang buat kita. Kita lakukan inovasi-inovasi, ya kalau tadi Pak bilang kita produsen ya, lalu kita buat satu produk-produk baru, kita lihat di pasar bagaimana minat daripada penikmat kopi, maka kita mulai masuk ke segmen-segmen itu. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita lakukan agar perusahaan itu tetap survive dan perekonomian kita dapat kembali bergerak. Baik, terima kasih Pak Sontani. Nanti kita akan kembali juga ke Bapak. Cuman sebelumnya di sini karena di sini ada Pak Anton dari Dewan Kopi. Jadi kita akan mungkin bertanya kepada Pak Anton ya. Pak Anton, melihat kondisi yang saat ini sudah terjadi Pak selama 9 bulan lebih ya, kondisinya juga masih banyak ketidakpastian. Bagaimana Pak dengan visi dan misi Dewan Kopi? Dan kira-kira Pak mungkin boleh di-share Pak cerita-cerita dari anggota Dewan Kopi yang juga terdampak pandemi ini Pak. Silakan Pak Anton. Saya akan lebih nyaman kalau saya menggunakan PowerPoint ya untuk boleh Pak, silakan Pak. Tapi
Baik, akan dibantu oleh tim kita, Saya- Pak, agar Bapak bisa share. Silakan. Sudah. Jadi, Pak, Baik, sambil menunggu Pak Anton mempersiapkan, kami mengucapkan selamat datang kepada sahabat Bravo yang baru bergabung sore ini. Kita masih di awal acara, jadi mohon dapat menyaksikan agar kita dapat membawa insight yang bagus pada saat acara berlangsung sampai akhir nanti. Silakan Pak Anton. ya, jadi ini saya sudah siapkan banyak sebetulnya, dan sebagian juga sebetulnya menjawab apa yang ditanyakan di dalam Q&A, tapi karena waktu yang diberikan terbatas, jadi saya hanya bicara soal Dewan Kopi. Jadi saya cerita dulu bahwa Dewan Dewan Komoditi ini adalah amanat Undang-Undang Perkebunan, dan Dewan Kopi itu terbentuk paling akhir dibandingkan dengan komoditi yang lain, di mana pada saat itu tahun 2017, Desember 2017, pada waktu seminar di Jogja, ya, para pemangku kepentingan perkopian itu sepakat membentuk Dewan Kopi. Kemudian disusunlah pengurus, saya diminta menjadi ketua, dan diteguhkan tanggal 11 Maret 2018, dan tanggal 11 Maret juga dideklarasikan menjadi Hari Kopi Nasional. Dari Kopi Nasional kita 11 Maret, dan kita sudah peringati itu 2 kali. Ya. Nah, susunan pengurus di Kopi ini ada 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekjen, 2 wakil sekjen, 1 bendahara, 2 wakil bendahara, biro umum, data informasi, ada badan penasehat, badan pengawas, dan badan pembina, dan ada 4 komisi di sana. Dewan Kopi juga punya perwakilan di daerah. Ya. Jadi di seluruh daerah provinsi penghasil kopi yang itu ada perwakilan di Kopi yang sudah diresmikan dari mulai Lampung sampai Aceh, Jawa sampai Jambi. Ya. Dan nah ini yang tadi ditanyakan, anggota di Kopi adalah seluruh asosiasi dan organisasi perkopian seperti organisasi petani, kopi specialty, asosiasi industri kopi, eksportir, kafe, barista, lembaga penelitian, dan lain-lain. Ya, jadi memang kita mengayomi semua organisasi perkopian dan pemangku kepentingan perkopian. Visi misi Dekopi itu pertama adalah menyatukan seluruh pemangku kepentingan perkopian, kemudian mensinergikan keseluruhannya agar kopi Indonesia menjadi unggul. Unggul kalau bisa dalam kuantitas, kalau tidak bisa paling tidak dari sisi kualitas. Kita ingin sebetulnya dua-duanya, tetapi untuk mengejar kuantitas butuh waktu yang cukup lama karena kita sekarang tinggal nomor 4 di dunia, kalah oleh Vietnam, yang Vietnam sudah menyusul kita nomor 2, nomor 1 Brazil, nomor 3 Kolombia, dan kita nomor 4. Nah, kemudian ya ini terakhir yang saya sampaikan, peranan Dekopi adalah pertama memberikan masukan kepada pemerintah, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat perkopian, memberikan solusi bagi permasalahan perkopian, kemudian memfasilitasi pelaku usaha untuk kegiatan ekspor dan perdagangan di dalam negeri, memfasilitasi petani dalam kegiatan budidaya kopi, membantu petani dan pelaku usaha dalam meningkatkan mutu kopi dan mengembangkan produk bernilai tambah. Jadi kita ingin terjadi sinergi yang saling menguntungkan, saling mendukung antar seluruh pemangku kepentingan perkopian. Nah, upaya-upaya sudah kita lakukan selama terjadinya pandemi ini. Kita berusaha memfasilitasi ya penerima KUR, para petani kopi itu dari berbagai daerah sudah kita fasilitasi. Selanjutnya tentu itu adalah di tangan perbankan ya, yang itu. Kemudian kami juga dalam waktu dekat akan meluncurkan sekolah kopi, sekolah ekspor kopi. Ya. Ini terbuka bagi seluruh UKM seluruh Indonesia asalkan menjadi anggota Dewan Kopi. Kemudian tentu ada upaya-upaya lain, terutama tadi yang kaitannya dengan masukan kepada pemerintah, kita sudah berikan ya kepada pemerintah. Kemudian kita juga tentunya memberikan pandangan, kemudian pengarahan di berbagai kesempatan dalam webinar-webinar. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan pada saat sekarang ini.
Baik, terima kasih Pak Anton untuk sharingnya Pak, insightful Pak. Ini paling nggak memberikan satu kepastian bahwa teman-teman pengusaha baik pemilik kafe ataupun mungkin yang terlibat di bisnis kopi ini Pak, itu sekarang memiliki satu dewan dan satu payung Pak untuk bisa berdiskusi ya Pak ya. Baik, Pak kira-kira dari sharingnya Pak Mahatma dan juga Pak Sontani terkait dengan tadi yang mereka sudah hadapi Pak, kira-kira Pak dari Dekopi sendiri Pak, Bapak mungkin sebagai ketua Pak ya, kira-kira arahan apa yang harus difokuskan oleh para pengusaha ini Pak? Baik dia mungkin pemilik kafe ataupun mungkin produsen kopi Pak, mungkin bisa dibantu Pak untuk memberikan pengarahan Pak. Ya, jadi kuncinya ada di inovasi. Ya. Inovasi itu bisa dari sisi produk, bisa dari sisi model bisnis, ya, bisa juga inovasi dari sisi cara pemasaran. Ya. Ini yang harus kita perdalam, ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan tadi yang mengarah ke arah sana, tapi memang perlu pendalaman. Kalau saya bicara bisnisnya, arti sistem bisnis pemasaran itu bukan domain saya. Saya seorang teknologi pangan. Ya. Tentunya akan bicara produk kalau memang diminta. Oke. Baik, terima kasih Pak. Jadi fokus di inovasi ya Pak ya dalam kondisi seperti ini ya Pak ya, sehingga kita juga bisa bergerak lincah untuk menghadapi perubahan ya Pak ya di sekitar kita ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Setelah sebelumnya kita mendengarkan pengalaman dan cerita dari ketiga narasumber, tadi ada dari praktisi langsung di lapangan, ada juga Pak Anton dari Dewan Kopi, terkait dengan dampak pandemi yang saat ini menerpa bisnis dan juga dunia usaha di Indonesia, khususnya dunia bisnis kopi. Kita paling nggak saat ini tahu bahwa banyak tantangan yang setidaknya harus kita lewati. Nah, dengan kondisi pandemi yang mungkin masih terus berlangsung hingga PSBB kedua diadakan, semua orang harus memutar otak, terutama para pengusaha kopi yang mungkin sebelumnya mempunyai usaha rumahan atau usaha kecil lainnya, dan mereka harus berpikir panjang mengenai bisnis yang dijalankan, tidak hanya untuk beberapa bulan ke depan, namun juga mungkin untuk di tahun 2021, mulai dari memahami cash flow management, kemudian juga melihat peluang bisnis yang ada di market, inovasi, memperluas koneksi, dan pastinya juga update terhadap perkembangan digital. Nah, saya kembali ke Pak Mahatma, inovasi apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh DMC Cafe untuk menghadapi dan untuk bertahan di masa pandemi sekarang ini Pak? Silakan Pak Mahatma. Pak Mahatma silakan Pak. Mic-nya belum dihidupin dari Pak Mahatma. Oke, sudah? Oke, jadi gini, kekuatan bisnis ini, kopi ini adalah banyak kekuatannya. Jadi kita sebetulnya nggak perlu khawatir. Ya. Jadi dulu kita minum kopi itu istilahnya kopi sobek, ya kan. Tapi sekarang orang udah bicara kualitas. Orang sudah bicara kualitas karena itu udah gaya hidup ya. Itu harus membutuhkan ketenangan, kenyamanan di coffee shop segala macam. Jadi menurut saya sih berani menyatakan bahwa bisnis kopi ini masih bisnis yang benar-benar menjanjikan. Kenapa? Karena modalnya paling gampang. Bisnis kopi ini adalah modalnya kopi dan air. Ya. Gulanya pun dipisah, pisahnya jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh nanti kangen dia. Ya. Nah, ini bisnis yang benar-benar menjanjikan. Makanya saya tekankan lagi bahwa menghadapi pandemi ini kita butuh improvisasi. Bukan hanya inovasi, improvisasi menghadapinya. Butuh ketenangan, ya. Kemudian jangan gegabah mengambil tindakan-tindakan yang malah akan membuat bisnis itu makin terpuruk. Yeah. Nah, kalau kita kondisi seperti ini, kita tidak bisa melakukan langkah, lebih baik kita diam. Yeah. Karena begitu kita melakukan langkah yang salah, itu kita makin terperosok. Okay. Kemudian, saat ini yang paling benar adalah, kalau kita tidak bisa melakukan langkah, kita melakukan adalah promosi. Yeah. Promo aja, kita share tentang produk kita kemana-mana. Walaupun kita tidak menjual, karena pada saat ini orang sedang membutuhkan kalau dia punya HP saat ini tingkat penggunaan HP dia itu tinggi sekali. Yeah. Jadi kalau Anda melakukan promosi walaupun kita tidak produksi,
melakukan promosi walaupun kita tidak produksi itu akan dilihat orang. Ya. Dan itu dilakukan oleh DMC Kopi. DMC Kopi pada saat itu tidak melakukan produksi, tapi 3 bulan dia gencar aja melakukan promosi. Kemudian produknya di mana? Nggak ada. Saya tutup. Kita tutup. Kenapa? Karena ya itu kita memang konsennya di promosi. Tapi begitu kita buka keran kecil, dia netes, itu hilang pasar. Begitu kita buka keran sedikit, netes, langsung habis tuh produk. Terus saja kita lakukan. Makin lama kerannya kita buka makin lebar. Sekarang kita buka full. Begitu kita buka full kerannya, orang sudah mengetahui semua. Nah, strategi ini, yang kebetulan saya ditugasin Pak Anton ya, kalau di Dewan Kopi bagian saya yang ngurus-ngurus begini ya. Saya katakan bahwa Dewan Kopi itu benar-benar dah, kalau nggak mau bergabung keterlaluan. Kenapa? Karena kita silakan datang, saya misalnya, kalau Anda silakan share, ada berapa nih, ada hampir 300 orang, silakan share nomor saya, dan kita akan konsentrasi membantu itu. Nah, kalau benar-benar mengalami kesulitan, diam, nggak ada yang melakukan, jangan nekat-nekat, jangan karena bisnis kita membeli equipment, kita memberi peralatan, nambah ini, ngelihat orang melakukan ini, kita lakukan juga, nggak bisa. Makin lama itu kita makin terposok. Oleh karenanya sekarang ya paling mudah lakukannya 2, 1. Paling mudah kalau kita nggak mau repot, tutup, stop, stop, diam. Nah, kalau tidak mau stop diam, lakukan promo aja walaupun kita tidak melakukan produk, nggak mahal kok promo kita. Kenapa? Kita lakukan foto, ya kan, produk-produknya difoto, kemudian di-share, sebarkan semuanya, karena orang lagi pengen ngelihatnya. Nah, kemudian produknya tidak ada, ya nggak apa-apa, produknya nggak ada karena itu yang ditunggu oleh orang. Nah, kalau masih juga belum jelas dalam menghadapi ini, ya hubungi Dewan Kopi aja, nanti kita duduk bareng. Karena prinsip kita adalah kalau gagal itu ibarat matahari, berhasil itu ibarat hujan, maka kita butuh kedua-duanya untuk melihat pelangi. Kita butuh dua-duanya untuk melihat pelangi itu. Makanya semboyan itu yang kita katakan bahwa nah sekarang ini kita lagi gagal nih, lagi ngelihat nih. Gagal, lagi berhadapan dengan matahari. Tapi yakinlah bahwa kedua-duanya akan kita hadapi sehingga kita bisa melihat pelangi yang bagus. Baik. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Mahatma untuk insight-nya. Kalau kita lihat tadi juga sudah termasuk penetrasi digital ya, dan melakukan promosi tadi sudah dilakukan oleh DMC Coffee. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Sontani. Kalau di Nostro Pak, bagaimana? Apa kira-kira peluang yang bisa dijajaki oleh perusahaan Bapak pada masa pandemi sekarang Pak? Silakan Pak Sontani. Terima kasih Pak. Boleh saya izin share Pak? Boleh, silakan Pak. Baik. Akan dibantu oleh tim kita. Sudah beres? Siap. Ya, oke, terima kasih. Sudah terlihat ya? Sudah Pak, silakan Pak. Kebetulan kami ini memang Norco ini fokusnya adalah sebenarnya untuk mensuplai Horeca ya, termasuk kafe. Jadi bukan sebagai kafe sendiri ya. Jadi memang kalau dalam masa pandemi ini bukan hanya kafe aja yang masalah. Sebab apa Pak? Ketika kafe tutup ya, seperti Pak Mahatma tutup. Nah, saya mau supply kemana Pak Mahatma? Makanya saya bersyukurlah dengan kebijakan pemerintah, dengan adanya adaptasi kebiasaan baru ini, maka perekonomian tuh bisa bergeliat kembali dan kita bisa, jadi kafe-kafe sudah mulai buka dan otomatis terus ya kami juga terasa terbantu sehingga kita juga dapat melakukan produksi kembali. Ya. Jadi saya pikir juga yang tadi saya katakan yang awal ketika pandemi ini mungkin bagi sebagian orang ini adalah masalah besar ya. Tapi buat kami di sini sepakat ya bukan kami mengecilkan akan pandemi itu ya, tetapi dengan adaptasi kebiasaan baru ini saya pikir ini tidak akan menghalangi kita untuk kita beraktivitas ya. Saya libatkan karyawan untuk berpikir ya, berkreasi dan juga lebih produktif dan berinovasi. Jadi kita mulai saya mulai membuat
ya kopi. Nah, awal pertama kita hanya membuat kopi ya dan juga sirup ya. Tetapi dengan inovasi yang terjadi ini, kemudian dengan permintaan minuman ready to drink ya. Jadi kita mulai membuat sirup ya, sirup yang ini sirup Tumix ini. Tumix ini juga sedikit unik ya. Ini Tumix ini kita buat ketika setelah pandemi kan mulai bulan puasa. Ya. Di bulan puasa itu orang identik dengan minum yang manis-manis, berbuka dengan yang manis-manis. Jadi saya pikir kita harus bikin satu produk yang bisa dijangkau oleh orang. Ya. Karena kalau produk kita kan khusus kafe, hotel, restoran itu cukup tinggi harganya. Jadi kita inovasi dengan harga yang murah, maka dibentuklah Tumix. Nah, Tumix ini sebenarnya bukan bahasa Inggrisnya, 2MI9 sebenarnya. Jadi ini kenapa diambil 2MI9? Karena ini kita lakukan 2 malam dalam 9 kali percobaan. Jadi orang-orang berpikir itu bahasa Inggris, tapi sebenarnya itu ada bahasa Indonesia. Nah, kita juga bikin kopi, ya kalau tadi Pak Mahatma bilang kopi apa tadi lupa saya. Tapi kalau kita bilang kopi gunting, kopi sobek. Kopi gunting, ya. Kopi sobek. Nah, karena kayaknya yang sekarang susah disobek, Pak. Kalau dulu masih kopi cap yang kendaraan itu tuh ya, kita betul, masih pakai kertas kopi gampang sobek. Tapi kalau yang sekarang susah. Jadi makanya kopi gunting. Nah, inovasi yang kita lakukan juga adalah sesuai dengan permintaan ya, seperti kopi liquid ya. Jadi orang yang pakai espresso daripada dia beli ya, kita juga jual mesin espressonya. Tapi mungkin untuk sebagian orang di rumah itu agak susah kalau kita beli masing-masing dengan harga yang puluhan juta. Tetapi dengan kopi liquid mereka bisa nikmati kopi. Juga dripper ya, dripper ini juga diminati orang, terutama orang-orang yang pencinta kopi, dan mereka menikmati ya. Sebenarnya kita juga ada mesin ya, permesinan. Nah, yang menarik adalah di sini sebelumnya. Nah, ini ini data dari Kementerian Pertanian ya, prediksi konsumsi kopi ya. Kalau kita lihat katanya di 2021 ini ada peningkatan lagi menjadi 370 ton ya. Nah, saya pikir itu satu kesempatan buat kita ya. Jadi kalau ketika orang lain berpikir bahwa ini masa yang sulit, masa ini, tapi ternyata kebutuhan kita terus meningkat. Bahkan survei dari Petovin kalau tidak salah ya, minuman kekinian itu terus meningkat. Ya. Jadi makanya kenapa kita juga, ya mohon maaf nih Pak Mahatma nih, saya sebagai produsen akhirnya turun juga gitu ke yang tadinya kita B2B, ya jadi B2C, ya karena kita ngelihat bahwa ternyata banyak juga peminum-peminum kopi, ya penikmat-penikmat kopi ya seperti Pak Anton gitu. Tapi dia kan nggak mau, bukan nggak mau ya, sulit kalau harus pergi kemana, ke kafe-kafe. Maka kita sediakan lah tadi yang drippernya, yang kopi liquid. Jadi kita turun juga ke B2C. Nah ini yang kita lakukan. Ya, dari 370 ton ini ya kita berharap bahwa kita juga dapat bagian dari itu. Terus kemudian juga peluang yang sama juga kita lihat bahwa ternyata ada surplus juga dari produksi kita. Bahwa ada surplus sebanyak 400 ton lebih. Nah, 400 ton ini kan mau nggak mau kita harus ekspor. Jadi makanya saya juga ya walaupun kita belum ekspor, tetapi ini adalah satu pasar juga buat kita. Supaya apa? Supaya kopi kita juga makin dikenal. Ya tadi kalau Pak Anton bilang bahwa kita produsen keempat, iya, sangat disayangkan sekali gitu ya. Bahwa sebenarnya kopi kita tuh sangat bagus, maksudnya sebenarnya bisa dijaga dengan baik, tetapi kita bisa kalah ya terutama dengan Vietnam gitu, yang Vietnam yang sebenarnya harusnya kita lebih tinggi dari Vietnam. Makanya itu ya mungkin dengan kehadiran Dekopi juga saya pikir itu adalah satu booster untuk perindustrian kopi di Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga kopi kita benar-benar diperhitungkan ya kita juga sudah bekerja sama juga untuk membuat mesin ya dari beberapa industri lokal, pembuat mesin roasting, mesin pulper itu kita sudah bekerja sama, dan kebetulan juga kita juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Subang, pemerintah
termasuk LIPI ya. LIPI juga kita ada kerjasama LIPI untuk pengembangan mesin. Saya juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, yang Gunung Kidul menarik ini, mungkin Pak Anton juga mungkin bisa support juga ini ya, Pak Mahatma juga Pak Wilson juga ya, dan semua sobat-sobat Bravo di sini ya. Jadi nanti mungkin tanggal ini, mohon maaf nih, saya sedikit promosi boleh ya? Boleh Pak. 1 menit ya Pak ya? Boleh ya. Ya, ini terakhir aja. Jadi tanggal 9 November nanti kita akan mengadakan event 10.000 pohon kopi di Gunung Kidul. Baik. Nah, jadi kita minta donasi untuk satu pohonnya Rp5.000, berapapun donasi yang disampaikan, saya akan mengucapkan terima kasih karena ini adalah untuk menaikkan taraf hidup petani dan juga kalau saya bilang di Jogja sendiri, khususnya Gunung Kidul sebenarnya tidak ada kopi, tapi kemarin saya sudah coba tanam beberapa kopi, ternyata itu berhasil. Jadi saya dengan beberapa teman berinisiatif untuk mencoba 10.000 kopi supaya ada satu varian baru di sana, walaupun ini Robusta ya, karena di sana hanya 400 sampai 600. Tetapi saya berharap nanti akan ada kopi yang disebut kopi gokil katanya ya. Oke. Gokil ya, untuk kopi Gunung Kidul. Nah, jadi itu aja. Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sontani. Pak Sontani telah membuktikan dengan kondisi keterbatasan saat ini di masa pandemi, tetap Norco bisa bertahan ya di masa-masa sulit, bahkan melakukan sesuatu untuk komunitas. Baik, saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, dari Dewan Kopi sendiri Pak, kira-kira Pak, sudah adakah program yang mungkin telah dibuat oleh Dewan Kopi untuk membantu pengusaha-pengusaha kopi ini Pak menghadapi situasi saat ini Pak? Silakan Pak Anton. Ya, jadi kami tidak bergerak sendiri ya, karena kami ini tidak punya anggaran. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah dalam merealisasikan program. Kami sudah menyampaikan beberapa program kepada Kementerian Pertanian khususnya, ya, sehingga nanti kita harapkan Kementerian Pertanian menyambut program ini, kemudian secara bersama-sama kita mengatasi masalah pandemi ini. Intinya adalah yang pertama, dan ini adalah program yang harus dilakukan baik dalam kondisi pandemi atau tidak, yaitu peningkatan produktivitas. Ya, jadi persoalan di kita ini yang terbesar itu ada di tingkat produktivitas yang masih rendah, hanya sekitar 0,7 ton per hektar per tahun. Kalah jauh dengan Vietnam yang sudah bisa sampai 3 ton per hektar per tahun, atau Brazil bisa sampai 3 sampai 4. Ya. Nah, akibatnya kopi kita ya banyak kalah bersaing dari sisi harga. Ya, harga kita memang lebih tinggi. Untungnya kopi kita adalah kopi-kopi specialty dan kopi-kopi fine robusta, sehingga walaupun harganya agak lebih mahal, tetapi tetap diminati. Itu bagusnya. Tetapi sampai kapan? Ya, sehingga kita tetap peningkatan produktivitas harus juga itu tujuannya agar pendapatan petani meningkat, gitu. Ya, itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah tetap pembinaan pasca panen itu tetap harus dilakukan. Ya Pak. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini inovasi-inovasi di dalam pemasaran maupun juga produk-produk yang dikembangkan. Ya. Ini nanti ada inovasi di bidang kafe, inovasi di bidang produknya itu sendiri, ya. Kemudian inovasi cara pemasaran. Nah, semua itu kita membantu para pelaku usaha di bidang itu. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya akan kembali, nanti kita akan kembali di sesi Q&A Pak Anton, Pak Sontani, dan juga Pak Mahatma. Tapi sebelumnya memang sahabat Bravo yang hadir pada sore hari ini, ketika dihadapkan pada kondisi saat ini memang tidak mudah untuk kita semua. Mungkin buat para pengusaha, bahkan mungkin juga yang bekerja saat ini juga banyak menghadapi ketidakpastian. Ada yang diterminasi sehingga mulai memikirkan untuk membuka bisnis dan mulai melihat peluang-peluang untuk mengembangkan bisnis di masa depan. Nah, untuk para pelaku bisnis atau pengusaha,
sangat rentan dengan permasalahan cash flow, terutama mungkin bagi kita Bapak dan Ibu yang baru saja memulai. Mungkin yang hadir sore ini juga mungkin banyak masih bekerja dan ikut pada sore ini untuk mendapatkan insight bagaimana bisa menjalankan bisnis dan juga menjaga kebutuhan pribadi tetap aman. Nah, dari Bravo DPLK General Indonesia sendiri akan memaparkan sebuah solusi yang mungkin Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk memulai mengumpulkan modal ataupun untuk menghadapi situasi yang tidak pasti di masa depan. Nah, saya akan minta teman saya untuk membuka slide presentasi saya. Saya singkat saja Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Pak Anton, Pak Mahatma dan juga Pak Sontani. Baik, sahabat Bravo, sore ini saya akan menginformasikan sedikit tentang Bravo, di mana Bravo ini adalah fitur terbaru dan layanan terbaru dari DPLK General Indonesia. Dengan Bravo, Bapak dan Ibu bisa menikmati produk DPLK, tetapi juga bisa mengakses produk DPLK dengan menggunakan kartu ATM, sehingga Bapak dan Ibu bisa merasakan fleksibilitas dan transaksi finansial dari penghasilan Bapak dan Ibu. Nah, kami percaya Bapak dan Ibu sekalian, bagi siapapun yang hadir pada sore hari ini, kami percaya bahwa dengan penghasilan yang sama, dengan gaji yang sama, kemudian dengan pengeluaran dan gaya hidup yang sama, kami percaya Bapak dan Ibu bisa menambah tabungan. Di slide saya berikutnya, kita nanti akan tunjukkan caranya seperti apa. Caranya dengan Bravo, karena Bravo ini menawarkan fleksibilitas keuangan dan dapat melakukan transaksi dan juga mengelola keuangan. Nah, gimana caranya penghasilan sama, pengeluaran sama, tapi tabungan bisa nambah? Di slide berikutnya, saya akan informasikan. Caranya sangat mudah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saat ini mungkin bagi profesional yang masih bekerja atau mungkin Bapak dan Ibu yang saat ini sudah berusaha, pada saat kita menerima penghasilan atau penghasilan dari gaji, hal pertama yang kita lakukan adalah membayar pajak penghasilan, kemudian kita melakukan spending, belanja bulanan, baru kemudian kita menabung. Nah, tapi kalau kita mau pindah sedikit saja dari hal yang tadi ke cara yang baru, di mana pada saat kita menerima penghasilan, kita masukkan terlebih dahulu dana kita atau penghasilan kita ke Bravo, kemudian nanti kita tarik sesuai dengan kebutuhan, dan kita bayar pajak sesuai dengan kebutuhan, baru kemudian nanti kita lihat bahwa tabungan kita jauh lebih optimal. Nah, kalau di sebelah kiri kita membayar semuanya dari 100% pajak penghasilan kita dari 100% gaji kita, di sebelah kanan kita hanya perlu membayar sesuai dengan expense yang kita gunakan setiap bulannya. Nah, di slide berikutnya kita lihat, jika Bapak dan Ibu adalah seorang karyawan, kita ambil 35 tahun, dan ini adalah sistem pegajiannya adalah gross, dengan asumsi penghasilan 30 juta per bulan dan expense sekitar 60%, berarti dengan cara pindah ke cara yang baru, di mana kita kelola dulu di Bravo, kemudian Bapak dan Ibu tarik sesuai dengan kebutuhan, berarti akan ada additional saving sebesar 12,7 juta jika Bapak dan Ibu konsisten melakukan hal tersebut selama 1 tahun. Kita lihat dampaknya secara dalam durasi yang lebih lama, 10 tahun misalnya, berarti ada additional saving yang Bapak dan Ibu dapatkan sebesar 204 juta poin 1. Nah, cara ini jika kita konsisten mau menabung terlebih dahulu, kemudian kita tarik expense kita, ini akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengelola expense secara tepat setiap bulannya. Jadi kita bisa kelola nominal yang kita tabungkan, kita juga bisa kelola nominal yang kita gunakan setiap bulan, sehingga kita punya alokasi tetap yang kita gunakan untuk membangun rencana kita di masa depan. Nah, itu tadi buat Bapak dan Ibu yang berprofesi dan mendapatkan gaji gross. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu pengusaha atau mungkin mendapatkan gajinya net? Caranya tetap sama. Di slide berikutnya, setelah menerima penghasilan, kalau saat ini mungkin kita setelah menerima penghasilan, yang kita lakukan adalah fokus dengan pengeluaran, kemudian kalau ada sisa, baru kita menabung. Nah, kalau kita mau pindah setelah menerima penghasilan, kita tabungkan terlebih dahulu, kemudian nanti setelah ditabung, kita lihat dulu nih, expense kita setiap bulan berapa. Jadi kita baru tarik dari tabungan kita, nominal yang kita butuhkan setiap bulan, sehingga kita punya waktu untuk menganalisa apakah pengeluaran bulan tersebut harus kita keluarkan atau tidak. Nah, dengan cara demikian, kami juga percaya bahwa tabungan Bapak dan Ibu bisa lebih optimal. Contohnya, di slide berikutnya kita sudah buat satu plan. Misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan dana 50 juta untuk membuka coffee shop. Nah, ada beberapa pilihan waktu. Contoh, kalau Bapak dan Ibu mau lebih ringan, hanya dengan 500 ribu per bulan, berarti Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan modal sebesar 50 juta dalam 8 tahun. Mungkin plan Bapak dan Ibu adalah 4 tahun ke depan. Dengan 4 tahun, hanya dengan iuran 1 juta per bulan, Bapak dan Ibu sudah memiliki modal untuk membuka coffee shop. Mungkin lebih singkat lagi, contoh dengan iuran 2 juta per bulan, ditabungkan terlebih dahulu 2 juta per bulan, berarti Bapak dan Ibu hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk membuka bisnis coffee shop ini. Nah, di slide berikutnya, kami juga akan membantu Bapak dan Ibu, apapun rencananya, mungkin memiliki coffee shop,
mungkin ekspansi bisnis nih bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sudah memulai bisnis, atau mungkin ada rumah nanti yang akan dibeli, atau mungkin mobil baru untuk operasional di kantor. Itu bisa saja kami bantu, karena Bravo akan membantu Bapak dan Ibu mewujudkan setiap rencana Anda dengan pengelolaan finansial yang tepat dari penghasilan yang diterima saat ini. Nah, Bapak dan Ibu, setiap hari kami ada diskusi tentang keuangan, diskusi Bravo. Kami akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengelola keuangan lebih baik lagi. Di situ nanti tim kami ada 3 orang, ada Alif Sugiarto, ada Sumarlin, dan ada Effendi. Ini adalah 3 pilihan waktu yang Bapak bisa pilih, Bapak dan Ibu bisa pilih. Dan nanti di luar jadwal ini, kami juga akan sesuaikan dengan jadwal dari Bapak dan Ibu. Sehingga kita bisa berdiskusi dari cash flow yang saat ini ada, berapa yang harus disisihkan untuk ditabungkan agar kita bisa mengelola keuangan untuk perencanaan bisnis kita ke depannya. Nah, itu dari saya, cukup 5 menit saya presentasi. Di situ ada kontak number dari tim kami, dan terima kasih telah mendengarkan presentasi Bravo. Saya kembali ke narasumber kita. Kita sudah menerima pertanyaan-pertanyaan dan kita akan menjawab ya. Di sini ada, boleh mungkin ditampilkan untuk pertanyaan. Oke. Ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada ketiga narasumber kita. Saya bacakan dulu, ada satu pertanyaan ke Pak Sontani ya Pak ya. Nanti mohon dibantu dijawab Pak. Dari Rula Sidoarjo. Bagaimana caranya agar produk yang kita buat nantinya itu bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Silakan Pak Sontani, dibantu untuk menjawab Pak. Baik, pertanyaannya tadi, sorry diulang. Bagaimana caranya agar produk yang dibuat Pak bisa menjawab keinginan pasar saat ini Pak? Aha, oke. Saya pikir sebenarnya pertanyaan terbalik. Ya. Ya. Jadi sebelum kita melakukan satu produksi atau memproduksi satu produk, ya, alangkah lebih baik kita melakukan survei. Jadi misalnya sekarang ini di Jawa, Jogja ya, Jogja, Jawa Tengah itu cenderung kalau teh itu pakai gula, gitu. Oke. Jadi kalau kita jual teh di sana tanpa gula, ya kemungkinan tuh nggak akan laku. Ya. Nah, lain mungkin di daerah Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Mereka anti kalau dibilang ya, anti gula. Jadi kalau kita jual di sana teh dengan rasa yang manis, ya mungkin tidak akan laku. Ya. Jadi kembali kalau tadi pertanyaannya saya pikir dibalik aja. Jadi sebelum kita melakukan satu proses produksi atau memproduksi sesuatu barang, itu kita harus survei dulu. Apa sih keinginan? Karena apa? Yang kita jual ini kan untuk konsumen. Ya. Ya, bukan untuk kita. Menurut saya ini enak, tetapi kalau menurut konsumen itu nggak enak, mereka nggak akan mau beli produk kita. Ya. Jadi kita harus tanya dulu konsumen seperti apa yang mereka mau. Nah, itulah yang kita buat untuk mereka. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Sontani. Jadi mungkin perlu dilakukan survei sebelum kita mulai bisnis ya Pak ya. Mungkin juga kita bisa coba lakukan survei dengan orang-orang terdekat di sekitar kita ya Pak ya. Baik. Dari Pak Sontani, saya beralih, tadi ada Rula, ada pertanyaan dari Taumi Firman ya. Ini pertanyaannya ke Pak Anton Pak, mohon dibantu menjawab Pak Anton. Sekarang kedai kopi benar-benar menjamur Pak, bahkan bukan lagi menjual rasa kopi yang otentik, tetapi lebih ke area blending tertentu. Entah itu dicampur krim ataupun pemilihan gula. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak, pertanyaan kepada panelis, mungkin ke Pak Anton ya. Bagaimana caranya jika ingin memulai bisnis kopi yang memiliki karakter tersendiri tanpa khawatir tersaingi oleh kedai kopi yang sudah ada sebelumnya, Pak? Silakan Pak Anton. Ini pertama kita harus pertimbangkan segmen mana yang mau kita bidik. Ya. Jadi sama tuh, nggak persis sama antara segmen milenial dengan segmen misalnya para ya katakanlah manula ya, atau setengah tua sampai manula gitu, itu nggak sama, seleranya nggak persis sama. Nah, saya perhatikan yang tadi disebutkan itu ya, yang kebanyakan mix segala macam itu memang itu segmennya milenial. Gitu. Milenial tuh senangnya, saya perhatikan ya, mereka senang produk-produk kopinya tuh yang tidak murni kopi, jadi basisnya sebetulnya susu gitu. Basisnya susu ditambah kopi daripada yang lain. Nah, tapi itulah memang masalah selera. Sekarang kalau kita mau memulai sesuatu yang unik, nggak usah takut. Ya. Yang penting kita jelas gitu segmennya siapa gitu. Kalau milenial seperti itu, ya kenapa kita harus ikut-ikutan seperti itu? Tidak harus kan? Sehingga kita bisa, yang kita sasar adalah misalnya
para pekerja itu tentu beda lagi ya, para buruh itu beda lagi, kemudian para profesional kan bisa juga seperti itu. Penikmat kopi yang betul-betul memang hanya menginginkan kopi-kopi yang single origin, itu juga bisa. Jadi pilihan ada di tangan kita, yang penting jelas segmennya siapa yang kita bidik, kemudian kalau kita sudah punya bayangan, kemudian nggak usah takut untuk melangkah. Nanti dari situ kita akan bisa melakukan fine tuning lah istilahnya, penyesuaian. Baik, terima kasih Pak Anton untuk arahannya Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Galuh Eka. Bagaimana cara mengajukan Bravo? Apakah kalau tersendat kredit bisa diajukan? Dan bagaimana caranya bisa tough dalam membangun bisnis di masa pandemi ini? Ini ditujukan kepada tim Bravo ya. Baik, terima kasih Bu Eka. Jadi cara mengajukan Bravo sangat gampang. Nanti akan ada tim kami yang membantu Bapak dan Ibu jika ingin bergabung dengan Bravo. Nanti hanya perlu melengkapi beberapa dokumen ya. Dan apakah kalau tersendat kredit bisa diajukan? Kami informasikan bahwa untuk Bravo sendiri base-nya adalah tabungan ya, jadi bukan kredit. Nanti kami akan bantu nanti untuk Ibu Galuh Eka nanti untuk bagaimana mengelola finansial dalam kondisi saat ini dan kondisi kedepannya, seberapa yang harus dialokasikan untuk membantu membangun bisnis kedepannya ya. Bagaimana caranya bisa tough dalam membangun bisnis di masa pandemi ini? Sama seperti Bravo. Bravo itu adalah inovasi yang kami keluarkan untuk membantu fleksibilitas transaksi finansial untuk produk DPLK. Nah, saran saya seperti tadi sampaikan juga dengan Pak Anton, kemudian juga Pak Sontani, kemudian juga Pak Mahatma, bahwa satu, kita harus terus berinovasi ya. Jadi jangan berhenti katanya, agar kita bisa survive menghadapi perubahan yang ada di bisnis saat ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, Ibu Lilis Ekawati, apakah peran Bravo untuk membantu bisnis di era pandemi ini dan apa saja yang bisa didapat? Satu hal yang kami bisa bantu adalah financial planning dan juga cash flow ya. Jadi kami bisa membantu Bapak dan Ibu sebagai pengusaha untuk membantu cash flow-nya untuk persiapan masa-masa mendatang. Nanti tim kami akan membantu. Dan yang kedua juga sebenarnya yang bisa kami bantu adalah kita bisa berikan sebuah produk yang sebenarnya dia meskipun dengan iuran kecil tapi Bapak dan Ibu bisa mendapatkan rate setara dengan deposito. Jadi nanti kami akan menghubungi Ibu Lilis untuk membantu menjelaskan secara detail untuk fiturnya. Kita lanjut, ada pertanyaan lagi? Baik, dari Ibu Yeni, ini ke Pak Mahatma ya pertanyaannya ya. Pak, apa saja yang harus kita persiapkan untuk memulai bisnis kopi? Budgetnya apakah besar? Karena untuk memulai usaha di new normal agak susah Pak. Silakan Pak Mahatma. Pak Mahatma, silakan Pak. Saya sih nganjurin saat ini buat Bu Yeni, jangan berpikir ke situ dulu lah. Kalau ada bisnis yang sudah dijalanin ya konsen ke bisnis yang ada dulu. Nah tapi kalau harus mau membuka ya seperti tadi Pak Sontani bilang, survei dulu lah. Kita survei tempatnya yang paling cocok yang di mana, ya kan, cocoknya. Kemudian udah dapat survei itu, baru kita lihat pangsa pasar di daerah situ siapa aja. Nah, kalau dia memang dia menengah ke atas, ya kita bikin coffee shop yang menengah ke atas. Dan itu investasinya lumayan, bisa sampai 500 jutaan. Tapi kalau dia daerah situ cukup dengan kopi sobek tadi atau kopi gunting tadi, dengan skala rumahan atau skala warung kopi, ya lakukan seperti itu. Tapi kalau kita akan memulai pada saat ini, harus berpikir dulu lah. Kenapa? Kalau belum bisa menjual es krim di daerah kutub, jangan kita membuka bisnis dulu. Ya. Ini benar-benar harus butuh strategi yang kuat. Kalau kita belum bisa menjual lemari es di daerah kutub, jangan kita lakukan dulu. Kita butuh inovasi yang matang. Contohnya lemari es itu bisa kita jual di daerah kutub, tapi fungsinya kita jadikan lemari pakaian misalnya. Itu kan inovasi, improvisasi kita. Nah kalau kita bisa melakukan itu, ya baru kita membuka bisnis. Nah kita konsultasi lah, kita melalui Dewan Kopi kita bisa discuss, duduk bareng, lokasinya di mana, semuanya kita free kok. 24 jam Dewan Kopi menyediakan fasilitas itu untuk kita sama-sama membangun. Nah ini kan ada finance-nya juga dibantu oleh Bravo. Kemudian kita susun proposal, bikin proposal bisnisnya, bawa ke Bravo, mungkin Bravo bisa mengalokasikan mensolusikan masalah pendanaannya. Jadi ini memang butuh sinergi, kekuatan yang bersama-sama untuk membangun bisnis ini. Itu Mas.
Baik, terima kasih Pak Mahatma untuk jawabannya. Dan itu adalah 5 pertanyaan terbaik sore ini yang akan mendapatkan saldo GoPay masing-masing Rp50.000. Jadi nanti tim kami akan menghubungi kepada 5 penanya tadi untuk cara pencairan saldo GoPay-nya. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kami. Sebelum kita menutup acara Bravo Inspirator pada sore hari ini, kami mohon arahan dan juga mungkin closing statement dari masing-masing narasumber untuk apa yang harus dilakukan, mungkin lebih kepada motivasi dan arahan sepertinya, bagaimana caranya agar kita lebih kuat di tahun 2021 mendatang kepada seluruh peserta yang hadir ini. Mungkin untuk kesempatan pertama saya persilakan ke Pak Anton. Silakan Pak Anton. Ya, jadi kita memang harus selalu berinovasi dalam kondisi apapun. Ya. Nah, kondisi sekarang ini tadi saya lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, ya istilahnya bagaimana memulai, bagaimana ini, bagaimana itu. Ya. Nah, langkah pertama seperti yang Pak Mahatma Gandhi tadi dan juga Pak ya satunya juga menjelaskan ya, lakukan dari mulai survei dulu. Ya, saya menyarankan segmen mana nih yang mau kita bidik. Gitu. Kita lakukan, kemudian kita dari mulai survei itu kemudian baru mulai kita masuk apa nih yang cocok. Disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Jangan salah loh bahwa misalnya usaha kopi kecil-kecilan dengan kopi saset itu tidak menguntungkan, jangan salah. Ya. Itu kalau dihitung modal 1.000 dengan modal air panas saja ya bisa dijual 3.000, udah untung 2.000 itu. Ya. 5.000 terakhir saya Pak, 5.000. Masih terakhir 5.000. 5.000 Pak. Jadi itu hanya satu motivasi bahwa peluang selalu ada dalam kondisi apapun. Ya. Tinggal kepandaian kita untuk melihat peluang itu, ya kemudian lakukan segala sesuatunya secara terstruktur, bertahap, ya pelan-pelan, jangan langsung gerasa gerusu, ya. Insya Allah kita semua bisa berhasil. Dan tadi Pak Gani juga sudah menawarkan Dewan Kopi siap membantu siapapun yang ingin usaha di bidang perkopian ini. Kami baik. Siap. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya lanjut Pak ke Pak Mahatma. Silakan Pak untuk closing statement dan juga mungkin kata-kata motivasi buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini Pak. Ya itu tadi, jangan takutlah menghadapi resikonya, karena di balik resiko pasti ada peluang. Itu udah pasti itu. Jadi hadapi aja. Kemudian ya kalau gagal itu ibaratnya, tadi saya bilang ibaratnya matahari. Sukses itu, keberhasilan itu ibaratnya hujan, maka kita butuh kedua-duanya untuk melihat pelangi. Nah saat ini kita lagi mengalami mungkin masih fase-fase kegagalan, nggak apa-apa, terus saja berjuang, gagal sekali, tapi langkah kita 2 kali. Dan saya yakin seberapa dekat tujuan nggak akan sampai jika kita nggak mulai melangkah. Jadi kita bangun kekuatan bersama-sama, ini ada Pak Sontani, ada Pak Anton, kita bangun kekuatan, ada teman-teman Bravo, kita jadi satu kekuatan, kita melangkah bareng, insya Allah kita akan sampai di tujuan. Dan saya yakin Indonesia akan mendapatkan anak-anak muda yang berprestasi, yang terus meningkatkan kemampuan untuk berwirausaha, karena yang menjadi pengusaha di Indonesia nggak sampai 5%, sedangkan rezeki yang diturunkan dari Tuhan itu 60% untuk orang berdagang. Ya. Jadi saatnya kita terus bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Mahatma. Mungkin kepada Pak Sontani untuk closing statement-nya Pak, silakan. Baik, terima kasih. Sama seperti Pak Anton bilang juga, Pak Mahatma juga, plan, do, ya itu aja lah, nggak usah yang lainnya deh ya. Pokoknya kalau punya rencana, lakukan. Jadi kalau terlalu banyak mikir, akhirnya apa? Ketakutan yang ada. Ya. Tetapi ada rencana, lakukan. Karena apa? Dengan melakukan, dengan mengeksekusi, itu kita maju selangkah dari orang-orang yang belum melakukan apa-apa. Dan buat Pak Anton sendiri, salam hormat Pak Anton. Sebenarnya saya seringkali support juga, bekerja sama dengan Dekopi, dengan Om Pit sih sebenarnya lebih banyak. Saya belum pernah ketemu sama Pak Anton, tapi terima kasih karena Dekopi sangat support juga ke kita. Cuman yang mungkin
perlu ditingkatkan lagi ya, bagaimana Dekopi ini lebih banyak lagi untuk melakukan aktivitas, untuk event-event kegiatan dan memfasilitasi, terutama yang proyek ini Pak, yang untuk di Jogja ini mohon bantuannya. Ada Ilham. Ya, jadi dengan begitu kita bisa benar-benar tadi yang Pak Anton bilang, ya kita geserlah Vietnam lah Pak, paling nggak kita bisa jadi ranking ketiga Pak untuk penghasil kopi di dunia. Demikian mungkin motivasi yang kita bisa berikan kepada sobat-sobat semua, ya lakukan aja. Karena buat saya, prinsip saya adalah tidak ada yang tidak bisa, ya. Yang ada cuman yang nggak mau Pak. Ya. Ya, kita bisa sukses, tapi kalau nggak mau sukses, ya siapa yang bisa menolong gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sontani dan kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber. Ini adalah ujung dari acara kita. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Anton, Pak Mahatma dan Pak Sontani. Pak Wilson. Ya Pak. Pak Wilson, mohon maaf. Tadi saya lihat banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Ya boleh saya share sedikit Pak supaya mereka mungkin kalau mau kontak saya karena kebetulan kita juga melakukan pelatihan barista dan juga untuk kalau bagi orang-orang yang mau menyaingi Pak Mahatma, mohon maaf Pak Mahatma ya. Pak Mahatma ya. Kita bukan menyaingi, ya kita bukan menyaingi, tetapi kita benar-benar menggerakkan ekonomi Indonesia ini supaya setiap orang yang tadi Pak Mahatma bilang bahwa kita hanya 5% loh yang wira swasta. Mari semua sobat-sobat, yuk kita wira swasta. Apalagi kalau misalnya dengan bantuan daripada Bravo ya Pak ya. Pak Wilson? Bravo Pak, bravo. Ya. Bravo. Kalau dengan Bravo kita pasti bisa. Jadi kembali yang saya katakan, sekarang kita mau atau enggak? Ya. Ya. Jadi jangan katakan tidak bisa, tetapi mau. Kalau mau kita akan bisa berusaha. Terima kasih Pak. Baik, jadi bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi tadi sudah di-share oleh Pak Sontani dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Anton, Pak Sontani juga Pak Mahatma. Sehat-sehat kita semua Pak. Terima kasih untuk partisipasinya sore hari ini. Ya, selamat sore dan luar biasa sekali. Itu adalah ujung acara kita di acara Bravo Inspirator. Semoga bisa memberikan insight dan juga motivasi kepada teman-teman yang hadir sore hari ini dan mendapatkan tips-tips yang bisa dilaksanakan oleh para narasumber yang diberikan oleh narasumber kita. Terima kasih kepada seluruh narasumber, terima kasih juga kepada seluruh yang hadir sore hari ini dan mudah-mudahan kita tetap dapat meningkatkan motivasi sama seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sontani. Lakukan saja karena itu sudah membuktikan kita selangkah lebih maju. Baik, saya Wilson Malau pamit dari acara sore hari ini dan jangan lupa untuk datang di acara Bravo Inspirator berikutnya. Nanti kami akan komunikasikan tanggal berapa dan temanya apa dan kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk semua panitia yang juga ikut membantu melaksanakan acara kita sore hari ini. Selamat sore, stay safe, dan salam Bravo. Sampai ketemu di Bravo Inspirator berikutnya. Terima kasih.